Not yours. It is end for your king. Cerita berlatar 300 tahun setelah kematian Caesar yang berhasil menyelamatkan para kera dan membawanya ke oasis. Dan dari beberapa generasi itu, para kera terbagi menjadi beberapa klan, sedangkan peradaban manusia mengalami kemunduran dan menjadi primitif. Di awal film diperlihatkan seekor simpanse yang bernama Noah dan dua orang temannya yaitu Anaya dan Sona sedang memanjat gedung yang terbengkalai yang dipenuhi tanaman liar. Mereka sedang mencari telur elang untuk mempersiapkan upacara kedewasaan mereka. Sesampainya di sana, telur elang itu ternyata cuma ada 3, sedangkan aturannya harus menyisakan 1 telur di setiap sarang yang mereka ambil. Noah akhirnya mengalah dan memberikan telur itu kepada Sona dan Anaya. Tak lama kemudian, Noah mendengar ada suara elang. Setelah dilihat, ternyata ada sarang elang yang lain. Meskipun aksesnya sulit, Noah tetap berusaha untuk mendapatkan telur elang tersebut. Ketika mengambil telur tersebut, tiba-tiba Noah diserang oleh induk elang. Noah akhirnya bisa selamat dan berhasil mengambil telur tersebut. Ketika mereka akan kembali, Noah merasa ada sesuatu yang sedang mengikuti mereka. Ketika mereka mengejarnya, sampailah mereka di sebuah terowongan. Terowongan ini merupakan batas bagi klan elang untuk bepergian. Anaya pun lalu memberanikan diri untuk mengambil kain yang tersangkut di ranting pohon. Dan ketika mencium aromanya, Anaya mengatakan kalau kain tersebut milik seorang manusia. Setelah itu, mereka bergegas pulang ke desanya. Tak lama kemudian, Noah menemui ibunya yang bernama Dar. Dar pun sangat senang melihat Noah kembali dengan selamat dan membawa telur elang. Lanjut, Noah bergegas menemui bapaknya yang bernama Koro, yang ternyata Koro adalah ketua klan elang. Di malam harinya, Noah melihat seorang penyusup yang masuk ke dalam penyimpanan makanan. Ketika Noah akan menangkapnya, penyusup itu berhasil kabur dan tidak sengaja memecahkan telur elang milik Noah. Meski saat itu sudah malam, Noah mau tidak mau harus mencari pengganti telur tersebut demi bisa mengikuti upacara bersama 2 temannya besok. Di tengah perjalanan, Noah mendengar ada suara yang tidak jauh dari lokasinya. Ketika dia mencoba menghampirinya, ada mayat kera yang memakai topeng di sana. Dan dia juga menemukan anggota klan elang yang terluka parah hingga membuatnya tewas. Tak lama kemudian, rombongan dari klan topeng datang ke sana. Melihat itu, Noah pun langsung bergegas bersembunyi. Di situ, klan topeng menemukan kain yang berbau manusia. Dan mereka pun menyimpulkan kalau ada klan kera yang bekerja sama dengan manusia. Ketika mereka akan pergi, sialnya kuda Noah muncul. Dan hal itulah yang membuat Silpa menjadikan kuda Noah sebagai petunjuk arah. Merasa klannya dalam bahaya, Noah bergegas menyusul mereka. Namun apesnya, Noah terlambat. Klan topeng sudah membakar dan mengobrak-ngabrik desanya. Noah melihat ibu dan 2 temannya sudah ditangkap oleh klan topeng. Noah pun bergegas memanjat untuk menyelamatkan bapaknya. Namun sialnya, Silpa mengikuti dia dari belakang. Meskipun 2 lawan 1, Silpa tetap menang berkat senjata listriknya. Akhirnya Koro tewas dan Noah jatuh ke bawah. Keesokan paginya, Noah tersadar dengan keadaan desa yang sudah hancur, dan yang tersisa hanya jasad bapaknya. Setelah menguburkan jasad bapaknya, Noah berjanji akan menyelamatkan klannya dan membawanya pulang kembali ke desanya. Setelah berjalan cukup jauh, Noah akhirnya menemukan petunjuk, yaitu sebuah kain milik ibunya.
Ketika malam tiba, Noah merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dikarenakan dia sudah lelah berjalan seharian, Noah memutuskan untuk beristirahat. Ketika pagi tiba, Noah dikejutkan oleh seekor elang milik bapaknya yang terus mengikuti kemanapun dia pergi. Meskipun mencoba memanggilnya, dan ternyata Noah belum bisa mengendalikan elang tersebut. Singkat cerita, Noah masuk ke dalam hutan dan melihat kepulan asap. Dan setelah didekati, Noah jatuh ke dalam dan bertemu orang utan yang bernama Raka. Awalnya Raka mengira Noah adalah anggota klan Topeng karena Noah membawa tongkat listrik. Noah pun menjelaskan kalau dirinya baru saja diserang oleh klan Topeng dan dia bermaksud balas dendam dan membawa pulang kembali klannya. Raka bercerita kalau mereka bernasib sama karena desanya diserang oleh klan Topeng. Setelah itu, Raka menunjukkan koleksi buku miliknya dan memiliki pengetahuan yang luas terhadap Caesar, mulai dari asal-usul, peran, hingga ajarannya. Noah pun memberitahu kalau Silpa beraksi mengatasnamakan Caesar, namun Raka bisa memastikan bahwa mereka telah memutarbalikkan ajaran Caesar. Raka bercerita kalau Caesar semasa hidupnya selalu mengajarkan kaumnya agar selalu bersatu dan bukan saling membunuh. Lalu Noah pun melihat gambar manusia pada zaman dahulu sangat berbeda jauh dengan kondisi sekarang. Raka menjelaskan jika dahulu manusia dan kera hidup berdampingan, bahkan Caesar sendiri pun dirawat dan dibesarkan oleh manusia. Saat Noah mendengarkan cerita awal mula kecerdasan para kera, mereka dikejutkan oleh seorang manusia yang waktu itu menyusup ke desanya. Di situ, Raka memutuskan untuk ikut bersama Noah karena dia merasa ini adalah petunjuk dari Caesar. Ketika malam tiba, Noah dan Raka melihat manusia itu lagi. Raka memancing manusia itu keluar dari persembunyiannya dengan cara melempar makanan. Karena kasihan, Raka pun membujuk Noah untuk memberikan kain milik ibunya. Noah akhirnya memberikan kain itu untuk menghangatkan tubuh manusia tersebut. Keesokan harinya Noah berencana meninggalkan wanita itu. Namun karena Raka memegang teguh ajaran Caesar, dia tetap mengajak wanita itu untuk ikut bersamanya. Di tengah perjalanan mereka menemukan sekumpulan kuda zebra yang sedang minum di area sungai. Dan tak lama kemudian, wanita itu melihat sekumpulan manusia primitif yang sedang minum di sungai itu. Noah yang merasa wanita tersebut sudah menemukan kelompoknya, memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Raka memutuskan untuk tinggal karena masih tertarik dengan manusia. Sebelum pergi, Raka memberikan kalung berlogo klan Caesar agar Noah selalu ingat ajaran Caesar. Tak lama setelah Noah pergi, ia melihat pasukan Silpa muncul dan menyerang kaum manusia. Melihat itu, Noah tak tinggal diam. Noah akhirnya kembali untuk menolongnya. Saat wanita itu sedang terpojok oleh pasukan Silpa, ia langsung berdiri dan meneriakkan nama Noah. Noah pun terkejut karena si wanita bisa berbicara. Karena sepengetahuannya, manusia saat ini sudah tidak bisa berbicara. Singkat cerita, Noah berhasil menyelamatkan wanita tersebut berkat bantuan Raka. Setelah berhasil menyelamatkan diri, wanita itu akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada Raka dan Noah dan Raka bahwa dia bernama asli Mei. Mei juga memberitahu bahwa di luar sana masih banyak manusia normal seperti dirinya. Namun sayangnya, mereka telah dibunuh oleh pasukan Silpa. Dan dia pun bercerita kalau dia diajarkan oleh ibunya untuk berpura-pura tidak bisa berbicara seperti manusia primitif, agar dia tidak bisa diburu oleh kera-kera jahat dan dibunuh. Karena Mei sudah jujur, Noah akhirnya peduli kepadanya dan menganggapnya sebagai teman. Noah pun berjanji bahwa dia dan Raka akan selalu menjaga Mei. Demi membalaskan kebaikan Noah dan Raka, Mei akhirnya membantu mereka pergi ke markasnya Silpa untuk membebaskan klan elang. Namun di perjalanan, tepatnya di sebuah jembatan, mereka bertiga dikepung oleh pasukan Silpa. Dan pertarungan sengit pun tidak terhindarkan, yang membuat Mei jatuh ke bawah. Raka yang melihat Mei akan terbawa arus mencoba untuk menolong. Dan ketika Mei sudah menaik ke atas jembatan, tiba-tiba Silpa datang dan memotong tali jaring yang membuat Raka terbawa arus dan menghilang.
Dan akhirnya mereka berhasil ditangkap dan dibawa ke markas klan Topeng. Sesampainya di sana, Mei dibawa ke sebuah ruangan dan bertemu seseorang yang bernama Trepetan, dan ternyata dialah orang yang mengajarkan sejarah manusia kepada klan Topeng. So, who are you? Sedangkan Noah digabungkan dengan para kera lainnya yang diculik termasuk klan Elang. Dan akhirnya, di sana Noah bisa bertemu dengan ibunya dan juga Sona. Tak lama kemudian, muncullah pemimpin klan Topeng yang mengaku sebagai penerus Caesar yang bernama Proximus. Proximus mengatakan bahwa dia terinspirasi dari Caesar untuk menyatukan semua kera agar bisa jauh lebih kuat. Namun sayangnya Proximus menerapkan ajaran tersebut dengan cara yang salah, dengan cara menculik para kera dan klan lainnya untuk dijadikan budak. A wonderful day! Selesai berpidato, Proximus memerintahkan para budak untuk membuka pintu gerbang dari sebuah bunker rahasia sisa peninggalan manusia zaman dahulu. Namun pada akhirnya, para kera gagal membuka pintu gerbang tersebut. Di sisi lain, Mei mendesak Trepetan untuk bekerja sama menggagalkan rencana Proximus untuk membuka gerbang itu. Karena jika Proximus mendapatkan senjata atau teknologi yang ada di dalam, maka kondisi manusia akan semakin terpuruk dan kemungkinan akan musnah. Namun, Trepetan menolak dan berusaha meyakinkan Mei agar tidak mengganggu rencananya Proximus. Karena Trepetan sudah bisa menerima kenyataan pahit bahwa kera telah menggantikan posisi manusia sebagai penguasa dunia. Setelah itu, Noah diundang makan oleh Proximus, yang dimana di situ juga ada Mei dan juga Trepetan. Noah pun melihat sahabatnya Anaya yang menjadi pelayan pribadinya Proximus. Proximus pun mengungkapkan bahwa dia ingin mendapatkan peralatan yang ada di dalam bunker, agar bisa membuat para kera melakukan hal-hal hebat seperti manusia pada zaman dulu. Mei pun berkata kalau Proximus adalah kera jahat yang merampas apa yang bukan miliknya. Proximus lalu bertanya kepada Noah apakah ia mengetahui tentang cara membuka gerbang tersebut. Noah menjawab kalau Mei sama sekali tidak pernah memberitahu tentang apapun. Setelah pertemuan itu, Noah pun semakin bingung dengan situasi yang harus ia jalani, karena klannya sudah diambil oleh Proximus dan akan membangun kerajaan kera tersebut. Ketika ia melihat kalung yang diberikan oleh Raka, ia pun teringat jika hukum yang diinginkan Caesar bukanlah hukum yang dijalankan oleh Proximus. Dengan kata lain, Proximus telah menyalahgunakan kekuasaan demi ambisinya sendiri. Ketika Noah menyadari itu, burung elang milik bapaknya tiba-tiba datang dan hinggap di tangannya, yang berarti menandakan bahwa tujuannya untuk membebaskan klan elang dari tangan Proximus adalah keputusan yang paling tepat. Ketika malam tiba, Noah menemui Mei yang sedang membutuhkan bantuan Noah. Mei akhirnya jujur agar Noah bersedia membantunya. Mei pun berkata kalau kera dan manusia dulunya hidup berdampingan. Namun saat itu, manusia adalah makhluk paling dominan di seluruh muka bumi, sedangkan kera hanyalah kera biasa. Mei juga mengatakan bahwa peralatan fasilitas yang ia butuhkan adalah sebuah buku istimewa yang dapat memulihkan kemampuan berbicara manusia seperti sedia kala. Noah akhirnya percaya perkataan Mei karena ia juga ingin membebaskan kawanannya. Noah pun mengajak Sona dan Anaya untuk membebaskan klannya. Misi ini akhirnya dimulai dengan memasang peledak di sekitar bendungan yang mengelilingi kekuasaan Proximus dan bunker. Ketika memasang peledak, Mei terpaksa membunuh Trepetan karena ia berusaha akan melaporkan aksinya kepada Proximus. Mei, Noah, dan kawan-kawan akhirnya berhasil masuk ke dalam bunker dengan cara memanjat tebing yang mengarah ke lubang ventilasi dari bunker tersebut. Setelah masuk ke dalam, Mei meminta Noah dan yang lain untuk menunggunya, sementara ia sendiri akan mencari buku tersebut. Di suatu ruangan, Mei menemukan persenjataan dan juga menemukan barang yang ia cari. Dan ternyata yang dimaksud buku adalah kunci pengurai satelit, agar manusia bisa saling terhubung satu sama lainnya. Di sisi lain, Noah yang sedang menunggu Mei tidak sengaja menemukan buku anak-anak yang bergambarkan tentang kebun binatang. Dari situlah, Noah mengetahui semua kebenaran tentang yang dibicarakan Raka dan Mei kalau dulunya manusia hidup saling berdampingan. Tak lama kemudian, Mei pun datang dan mengajak mereka untuk pergi dari situ. Ketika mereka akan keluar dari bunker, Proximus dan pasukannya sudah menunggu mereka. Proximus pun marah besar kepada Noah karena ia lebih percaya manusia ketimbang para kera. Proximus lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyandra Sona dan mengancam Noah kalau dia tidak bisa membunuh Mei, maka Sona lah yang akan dibunuh.
Karena situasi sudah tidak terkendali, Mei akhirnya menembakkan senjatanya dan mengarahkan ke anak buahnya Proximus yang sedang menyandra Sona. Lalu Mei berlari keluar untuk mengaktifkan peledak yang sudah terpasang. Begitu bendungan hancur, air laut langsung masuk pemukiman hingga ke dalam bunker. Seketika itu, para kera langsung lari berhamburan, menyelamatkan diri naik ke lantai atas. Di tengah kekacauan, Noah bertemu Silpa yang saat itu hendak membunuhnya. Dengan kecerdikannya, Noah berhasil menjebak Silpa dengan cara membawanya ke tempat yang sempit. Silpa akhirnya terjebak dan tewas tenggelam. Dan akhirnya, Noah dan klannya berhasil lolos dari bunker itu. Sesampainya di atas, tiba-tiba Proximus muncul dan langsung menyerang Noah. Ketika itu, Noah melihat kawanan elang yang selalu mengikuti klannya. Dalam keadaan terluka, akhirnya Noah bisa menyanyikan lagu milik ayahnya yang bisa memerintahkan para elang. Dan kawanan elang itu pun langsung menyerang Proximus hingga dia jatuh ke bawah tebing. Setelah semuanya selesai dan kembali ke desanya, Noah terpilih menjadi ketua klan elang menggantikan bapaknya. Setelah itu, Mei datang untuk mengucapkan salam perpisahan. Mereka yakin mungkin di masa depan kera dan manusia bisa hidup saling berdampingan. Noah pun memberikan kalung yang diberikan oleh Raka sebagai simbol bahwa dahulu kera dan manusia pernah hidup saling berdampingan. Noah berkata kalau dia dan bangsanya akan membangun peradaban mereka sendiri. Setelah itu, Mei pergi ke suatu tempat yang selama ini menjadi tempat tinggal para manusia normal seperti dirinya. Di sana, Mei menyerahkan barang tersebut yang dia ambil dari bunker. Dan ternyata, barang ini berfungsi untuk mengaktifkan satelit. Hingga akhirnya, mereka bisa melakukan kontak dengan sisa manusia yang ada di seluruh dunia. You hear me? Yes, hello? This is where we... Dan film pun selesai. Buat kalian yang mau request film buat Mimin bawain ceritanya, tolong komen di bawah ya. Dan jangan lupa di subrek guys, biar Mimin semangat bikin kontennya. Terima kasih.